Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah perkembangan teknologi yang makin canggih, surat sebagai media komunikasi tulis masih memiliki peran yang sangat penting. Melalui surat, kita dapat mengungkapkan pikiran, perasaan, dan aspirasi kepada orang lain. Nah, kali ini kita akan mengenali ciri-ciri surat. Mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dikaruniai ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Ada dua jenis surat yang digunakan untuk berkomunikasi interaktif secara tertulis, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil lembaga, juga bukan urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, atau urusan resmi. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Tujuan penulisan surat pribadi adalah komunikasi antar pribadi untuk kepentingan pribadi. Misalnya menanyakan atau memberikan kabar, menyatakan cinta atau kerinduan, memberikan ucapan selamat, atau keperluan pribadi lainnya. Bahasa yang digunakan dalam surat pribadi adalah bahasa tidak formal. Jadi tidak harus sesuai kaidah bahasa. Misalnya, aku sudah ngomong dengan bapak dan ibu di rumah. Beliau oke-oke saja. Surat pribadi juga menggunakan ragam bahasa percakapan yang ditandai dengan penggunaan kosakata sehari-hari serta struktur kalimat yang tidak sempurna. Misalnya, kamu sih balasnya lama banget. Cepat dibalas ya, gak pakai lama. Di samping itu, surat pribadi memperhatikan hal-hal di luar aturan kebahasaan, tata etika atau sopan santun, khususnya jika surat ditujukan kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang baru saja dikenal. Komunikasi interaktif secara tertulis tidak hanya dilakukan antar pribadi, tetapi juga terjadi antara individu dan lembaga atau antar lembaga. Dalam hal ini digunakanlah surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal oleh lembaga kepada individu, individu kepada lembaga, atau lembaga kepada lembaga. Isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan. Misalnya undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang, instansi atau perusahaan, lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, atau topik kedinasan yang lain. Adapun penggunaan bahasanya, surat dinas menggunakan ragam bahasa baku. Struktur kalimatnya gramatikal,
singkat dan jelas, serta tidak ada basa-basi. Demikian sekilas pembahasan ciri surat pribadi dan surat dinas. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran dengan topik yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.